Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Rati SPD dengan NIM 25041070678 dengan program studi pendidikan Pancasila dari LPTK Wisnu Wardana. Pada hari ini saya akan mempraktekkan praktek uji kinerja di mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7 di SMP Bintang Persada Denpasar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memberi salam terlebih dahulu. Ketua kelas. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, masih tetap berdiri ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama proses pelajaran. Baik, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, silakan boleh duduk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik nih, sambil Miss mengecek untuk kalian kehadirannya hari ini. Untuk Bung Rani ada? Hadir. Kemudian Ayu Lasmi hadir. Kemudian Tio hadir. Bayu sakit. Oke. Kemudian Rangga oke hadir. Berarti ada satu orang yang sakit ya hari ini. Pembelajaran ya. Lihat nih bagaimana perasaannya hari ini, bagaimana? Baik. Jadi kalau dilihat dari emotikon nomor 1, 2, 3 yang mana ini? Nomor 2. Iya, smile ya. Oke, kalau nomor 1 tuh bingung gitu. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu sesuai dengan topik kita tentang Pancasila. Maka yang kita akan nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Silakan boleh. Materi dan tujuan. Oke, kalau Miss bilang udara, semuanya angkat tangan ya. Udara. Kemudian darat, kemudian laut. Ya. Oke, siap. Kata kuncinya adalah udara. Sekali lagi udara. Darat, laut. Ingatkah pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Ya, temanya masih tentang Pancasila juga ya. Mana kalian belajar tentang makna-makna dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama ada nilai ketuhanan. Sila kedua kemanusiaan. Sila ketiga persatuan. Sila keempat kerakyatan. Sila kelima keadilan. Oke, 5 makna sila ini yang sudah kalian pelajari. Hari ini kita lanjutkan dalam bentuk implementasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, boleh mampu menganalisis sikap nyata yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan
mengidentifikasi solusi atau tindakan dari studi kasus yang dipelajari. Jadi nanti sebentar anak-anak akan duduk sesuai kelompok masing-masing. Nanti akan diberikan tugas yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, sudah paham ya? Sudah ya. Oke, jadi untuk saat ini kalian pernah nggak sih dalam kehidupan di sekolah, gitu ya, terutama di kelas, pernah nggak? Kan biasanya ada piket nih untuk menjaga kebersihan. Nah, yang piket pernah nggak ketemu sama teman yang saya nggak mau piket nih sama sekali, atau aku nggak mau piket nih sama sekali. Pernah ketemu teman yang seperti itu? Bagaimana respon kalian kalau ada teman yang seperti itu? Mungkin ada yang menegur ya. Oke, mengajak untuk tetap mau bertanggung jawab. Menegur dengan cara yang baik. Boleh marah ya, gitu ya. Boleh menegur dengan cara yang baik, gitu ya, mengajak, karena ternyata piket itu adalah implementasi atau penerapan yang paling kecil di tingkat kehidupan sehari-hari di sekolah, masuk ke dalam sila berapa? Sila ke? Yaitu sila persatuan. Kalau piket biasanya harus kompak, dibagi sesuai dengan jadwalnya, semuanya mendapatkan tanggung jawab yang sama. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini nih, kita akan menyimak sama-sama video yang akan ditayangkan kepada kalian. Ya, coba kita akan lihat video terkait. Silakan perhatikan baik-baik video yang ditayangkan. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan? Kalau misalnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda, nah tugasnya Cyberbullying. Menurut kalian, cyberbullying itu seperti apa sih? Kayak Boleh pembulian. masalahnya? Ya, bisa. Seperti pembulian yang terjadi di media sosial seperti yang dikatakan tadi, itu terjadi seringnya di Instagram, Facebook, dan Snapchat. Oke, baik, terima kasih Princess. Ya, ketahui ya bahwa ternyata cyberbullying itu sangat berbahaya. Bullying boleh dilakukan atau tidak? Tidak. Ini memberikan kalian sebuah kasus ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus ini bertentangan sama nilai penerapan nilai sila ke berapa? Sila ke? Ada sila ketiga, nilai persatuannya ada. Sila kedua, kemanusiaannya ada. Sila pertamanya ada? Ada. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jawab ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada gambar. Ada gambar pertama nih yang paling atas, pojok kanan atas. Ini gambar apa ini? Ya, ini membersihkan lingkungan ya. Kemudian gambar yang kedua, yang pojok atas. Oke, toleransi. Ini antar umat beragama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang di bawah ini tawuran. Boleh dilakukan? Boleh ya. Kemudian yang terakhir, gambar yang paling pojok bawah ini musyawarah yang dilakukan melalui pemilihan apa ini? OSIS. Ini dilakukan di sekolah. Sudah pernah kalian lakukan juga ya? Sudah. Dalam memilih ketua OSIS. Kalau di sekolah biasanya ketua OSIS, gitu ya. Kalau di kelas biasanya pemilihan ketua kelas. Jadi dilakukan secara musyawarah. Ya, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Oke. Untuk materinya ini ada penerapan ya yang bisa kasih ke kalian. Ini adalah contoh penerapan dari nilai-nilai sila pertama, sila kedua sampai sila kelima. Kita akan lanjut kepada diskusi kelompok. Ya, untuk diskusi kelompok ini lihat duduknya sudah sesuai ya dengan kelompok yang kita sudah bagi di pertemuan sebelumnya. Jadi ini sudah sangat mempermudah Miss juga untuk memberikan kalian tugas. Sekarang Miss berikan kalian lembar LKPD yang boleh dikerjakan bersama dengan temannya. Ya. Di lembar LKPD ini ada dua ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kalian menganalisis studi kasus. Ini akan Miss berikan. Ya, silakan boleh diisi. Kemudian yang kedua adalah kalian menganalisis gambar. Oh ini.
Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, silakan boleh diskusikan untuk sama-sama. Oh ya, untuk kalian nanti untuk kemitraan boleh berdiskusi dengan temannya yang melakukan diskusi bersama. Kemudian untuk HP sebagai sarana informasi boleh diambil satu kelompok, boleh ambil 2 HP ya. Gunakan sebagai sarana informasi ya kalian dalam menjawab dan menemukan informasi terkait dengan materi yang diberikan. Silakan boleh. Ya, silakan boleh dikerjakan. Setelah itu nanti presentasi. Jangan lupa bagi tugas ya di kelompoknya. Yang penting ingat ya semuanya dapat bagian bicara di depannya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Sorry. Kelompok 2, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Silakan kelompok 1 dulu yang boleh ambil presentasikan hasil diskusinya. Dua berarti ya yang ditampilkan dari studi kasus sama analisis gambar. Oke, silakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Hari ini akan mempresentasikan studi kasus 1 yang artinya mengenai toleransi di tengah perbedaan. Jadi, pepatah mengatakan jika tidak kenal tak sayang. Perkenalkan, nama saya Princess Natalia Mupanujaku. Perkenalkan, nama saya Anak Gumara Sahadiadi dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Nimayita Sari dari kelas 2. Perkenalkan, saya Niputu Heka Kacanayati dari kelas 2. Perkenalkan, saya Ahmad Syafiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Jodewantara dari kelas 7A. Jadi, teman saya Burani akan membacakan studi kasus yang kami analisis. Studi kasusnya yaitu di sebuah lingkungan perumahan, warga terdiri dari berbagai agama. Saat perayaan hari besar keagamaan, salah satu warga ada tetangga yang menolak membantu karena berbeda keyakinan. Namun, sebagian warga lain tetap ikut membantu dengan semangat saling menghargai. Pertanyaan pertama. Yang pertama, nilai Pancasila pertama apa yang seharusnya diterapkan dalam situasi ini? Nilai Pancasila pertama yang harus diterapkan adalah menghormati kepercayaan orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama sesuai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengapa penting menghormati perbedaan agama di masyarakat? Karena dengan menghormati perbedaan agama, kehidupan bermasyarakat menjadi rukun, damai, dan terhindar dari konflik. Konflik adalah kesulitan dan ketentangan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita agar tetap bukti meskipun berbeda teknik dengan saling menghargai dan memaksakan yang diri membantu sesama tanpa membedakan agama serta selalu menjaga komunikasi dan kerjasama. Nilai utama toleransi artinya sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya maupun pendapat.
sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yaitu kehidupan yang lebih tenang dan tentram. Selanjutnya yang kedua, saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam keberagaman. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan beragama dimanapun itu. Dan presentasi kami Om Santi 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 Om. Oke, kasih. Ya, silakan. Lanjut di kelompok 2, silakan pada kelompok 2. Oke, silakan boleh maju. Presentasikan hasilnya. Kelompok yang lain silakan boleh memperhatikan ya apa yang sudah menjadi hasil dari kelompok 2. Diskusi kelompok 2. Silakan boleh. Mulai dari salam dulu. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus 2 yang berjudul gotong royong menyatukan kita. Nah, studi kasus yang berjudul gotong royong menyatukan kita. Kasusnya, di Desa Mekardaya, warga dijadwalkan bergotong royong membersihkan saluran air. Namun, beberapa warga menolak ikut karena perbedaan pilihan politik pada pemilu lalu. Akibatnya, kerja bakti menjadi tidak efektif. Pada presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, kami tutup dengan salam satu. Om Santi 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 Om. Dari kelompok 2. Selanjutnya di kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Ayo, silakan. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami dari LKPD yang disediakan. Sebelum itu, presentasi dari kami tentang LKPD dan beberapa gambar dan analisis. Maaf jika ada salah kata ucapan dari kami itu dengan Om Santi Santi Santi. Oke. Kelompok 3 ya. Oke, silakan dulu kelompok 3, lanjut di kelompok 4 dulu baru nanti akan kita bahas. Ya, oke, ayo kelompok 4 dengan penuh semangat ya. Nah, ini kelompok terakhir. Oke, silakan boleh ke depan semua. Silakan boleh menyampaikan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil EKPD yang kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama karena mengandung tindakan perundingan. Sekian dari presentasi kelompok kami tutup dengan Paramo Sakti. Om Santi Santi Santi. Kasih tepuk tangan dulu, Pak. Tadi sudah maju perwakilan kelompok untuk ke depan. Anak-anak yang dari tadi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian diskusikan tentang pemahaman nilai Pancasila. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada sekarang? Ya, silakan Princess. Miss, kenapa Pancasila itu dijadikan fondasi untuk Indonesia? Oke, kenapa Pancasila dijadikan fondasi di Indonesia? Ya, oke, baiklah. Yang perlu kita ketahui di pertemuan sebelumnya juga kan sudah dibahas bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi, sebagai dasar negara otomatis kalau dalam wujud sebuah rumah, maka Pancasila itu sebagai apa? Atapnya, tiangnya, atau fondasi dasarnya? Fondasi. Boleh tidak membangun rumah itu bangun tiangnya terlebih dahulu atau atapnya dulu? Tidak. Yang dibangun pertama apa? Fondasi. Makanya Pancasila itu sebagai dasar negara kita yang nilai-nilainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Nilai-nilai apa saja? Coba yuk, masih ingat nggak? Nilai apa saja? Nilai ketuhanan, nilai
akan berikan kalian pertanyaan. Ya, pertanyaan masing-masing nanti dapat ya untuk menjawab. Ini ada 5, jawabnya cukup benar atau salah sebagai asesmen formatif. Ya, setelah pembagian diskusi. Silakan boleh dijawab, satu anak akan dapat 1 kertas, langsung jawab bersama. Ya, kertas yang kasih. Boleh. Oke, silakan boleh. 1 orang lagi. Ya, dilihatin boleh. Boleh dicoret, boleh dilingkari gitu. Kamu di kertas aja yang dijawabnya ya. Oke, nanti kita langsung koreksi. Oke, sudah dapat. Oke, silakan boleh dijawab. Jawabannya benar atau salah. Jadi sebentar akan kita bahas. Sebagai asesmen formatif yang saya sampaikan. Silakan. Cukup dijawab benar atau salah. Dibaca baik-baik soalnya. Oke, baik, nomor 1. Siapa yang mau baca soalnya? Oke, boleh sekarang. 1. Mengucapkan salam sesuai agama masing dan saling menghormatinya merupakan penerapan sila pertama. Jawabannya benar. Oke, kalau ada yang jawab benar, silakan dicetak. Ya, kalau salah dicetak. Oke. Sudah. Kemudian soal kedua ya, silakan boleh. Menghormati teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakan adalah sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Oke, nomor 2 jawabannya benar. Oke. Saya lanjut nomor 3. Ya, ini dulu ya. Coba kita kerja bakti karena berbeda pilihan politik juga sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, pilihan politik jadinya sifatnya berbeda-beda ya. Boleh atau tidak? Tidak, jawabannya salah. Oke. Nomor selanjutnya nomor berapa? 5 ya. Oke, yang ini tempat. Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah adalah penerapan dari sila keempat Pancasila. Benar. Oke, jawabannya benar. Lanjut terakhir nomor 5. Ya. Ya. Membagikan bantuan hanya kepada teman dekat tanpa memikirkan warga yang lebih membutuhkan adalah satu sikap yang adil. Salah. Jawabannya salah. Oke, ada yang benar semua? Benar ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, ini yang sudah disampaikan terkait dengan materi. Kalian mampu untuk memahami, mengaplikasikan, serta nanti yang terakhir kita akan merefleksikan bersama. Nah, untuk kalian semua tadi sudah pembelajarannya terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk yang sila pertama, ayo kita ingat-ingat kembali. Untuk sila pertama, penerapannya ketuhanan, nilai ketuhanan. Sikap yang bisa kita lakukan adalah berdoa, ibadah yang baik. Kemudian jangan lupa ketika sebelum makan gitu ya, kita berdoa gitu ya. Kemudian beribadah setiap hari sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Saling tolong menolong satu dengan yang lain. Menolong boleh nggak sih membantu teman tapi membeda-bedakan? Tidak boleh. Boleh? Tidak boleh. Harus saling mendukung satu sama yang lain. Karena kalau seandainya membeda-bedakan teman, maka resikonya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kemudian yang ketiga terkait dengan persatuan. Tadi ada beberapa contoh yang sudah diberikan. Salah satunya adalah penggunaan apa? Produk-produk dalam negeri. Kemudian yang bisa diterapkan lagi tadi masih ingat nggak? Yang Miss bilang di awal terkait dengan tiket kelas. Dan persatuannya harus ada. Oke, tadi yang bully masuk kemana? Silakan.
bermusyawarah atau berdiskusi? Tidak. Tidak ya, harapannya pada saat menyampaikan pendapat dengan baik. Teman yang mendengarkan pendapat temannya juga didengarkan dengan baik. Ya, jadi ketika ada yang berbicara maka yang lain harus mendengarkan. Kalau semuanya berbicara, ya jadi tidak ada yang mendengarkan, gitu ya. Oke, yang terakhir sila ke-5. Sila 5 bicara soal keadilan. Tadi bagus tuh ada di salah satu soal. Yang boleh nggak kita membeda-bedakan, terutama dalam pembedaan di pilihan politik, ya itu tidak boleh ya anak ya. Kemudian boleh nggak membeda-bedakan karena berdasarkan ini saudara gitu ya. Kemudian ini karena ini teman gitu ya, makanya kita tolong dulu. Itu juga tidak boleh karena keadilan prinsipnya untuk semua yang ada di mana? Di masyarakat. Di sini ada nggak yang membeda-bedakan Pak? Ya ada dong, harusnya boleh berteman dengan semua. Oke, nilai positifnya seperti itu ya. Oke, baik anak-anak. Untuk kalian semua ya, kita akan masuk dalam bagian ini refleksi, kesimpulan, kemudian bagaimana perasaanmu setelah hidup. Nanti misalkan minta perwakilan anak-anak mungkin nanti sekitar setiap kelompok ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 anak untuk membacakan hasil dari apa yang sudah direfleksikan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, baik, kita mulai dulu mungkin dari kelompok tadi. Kalau dimulai dari kelompok 1 kan mungkin dari kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 dulu. Sudah kapan ya. Oke, kelompok 4 siap? Oke, mungkin Kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya dari sejarah, tetapi juga pegangan hidup yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian di Indonesia. Nah, perasaan saya yang sangat senang karena kita bisa lebih tahu apa itu Pancasila, nilai-nilainya, penerapannya, dan juga yang lain. Selain itu, dari pembelajaran sebelumnya, kita juga dapat mengetahui betapa pentingnya untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Jadi kesimpulan dari saya pribadi, pelajaran yang ini kita dapatkan tuh lumayan banyak dan lumayan bermakna dan sangat-sangat bermakna hasilnya. Pelajaran hari ini itu menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila itu beragam dan bisa dilakukan di mana saja dan bermakna bagi masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi apa yang saya ambil itu dari video maupun materi dan diskusi yang kita lakukan itu lumayan bagus dan baik karena kita tuh bisa berdiskusi dan melakukan musyawarah di sidang keempat terus bertindak pada sesama. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita tuh harus melaksanakan 5 sila-sila itu sendiri dari kesadaran pribadi kita sendiri. oke, kasih tepuk tangan semua. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk materi masih tetap terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Anak semua jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Baik anak-anak sekalian, menutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya ya. Kita akan ketemu masih dengan pokok materi yang sama. Silakan boleh. Kalau di awal tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, baru kemudian nanti ditutup dengan oke, baik, silakan. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, silakan.